Berhenti berbohong pada diri sendiri bahwa kamu hanya sedang bersikap jujur. Apa yang kamu sebut sebagai kejujuran itu sebenarnya hanyalah kekejaman yang dibungkus rapi dengan alasan keterbukaan. Kamu merasa hebat karena bisa mengungkap kekurangan orang lain dengan tajam, padahal kamu hanya sedang memamerkan betapa rendahnya kontrol dirimu terhadap lidah sendiri. Kamu tidak sadar bahwa setiap kata yang meluncur tanpa filter itu adalah racun yang kamu suntikan ke hati orang lain tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kapan terakhir kali kamu benar-benar memikirkan dampak dari satu kalimat singkat yang kamu ucapkan saat marah atau sekadar bercanda? Kamu mungkin sudah lupa, tapi orang yang kamu sakiti masih membawa luka itu sampai hari ini, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun ke depan. Jangan merasa aman hanya karena kamu sudah meminta maaf secara formal. Maaf tidak bisa menghapus bekas luka yang sudah terlanjur menganga dalam di jiwa seseorang. Apalagi jika kamu mengucapkannya hanya agar beban pikiranmu hilang, bukan karena benar-benar menyesali perbuatanmu. Realitanya, banyak dari kita yang merasa bahwa lisan adalah milik kita sepenuhnya, sehingga kita bebas menggunakannya untuk apa saja. Kita sering lupa bahwa ada pencipta yang mencatat setiap getaran pita suara kita, bahkan bisikan yang paling tersembunyi sekalipun. Ketakutan kepada Allah sudah hilang dari hati, digantikan oleh keinginan untuk terlihat dominan atau sekadar ingin memenangkan argumen. Ketika rasa takut itu hilang, lisan menjadi liar, tidak terkendali, dan akhirnya menjadi senjata yang paling mematikan bagi orang-orang di sekitar kita. Lihatlah bagaimana kamu sering meremehkan kata-kata yang kamu anggap sepele namun sebenarnya menghancurkan mental seseorang. Kamu pikir mengkritik fisik atau kegagalan orang lain dengan nada bercanda itu hal biasa, padahal itu adalah bentuk kezaliman yang nyata. Kamu tertawa di atas rasa sakit orang lain hanya karena kamu merasa posisimu lebih tinggi atau lebih benar. Inilah puncak dari ketiadaan empati yang berakar dari hilangnya rasa takut kepada Tuhan yang Maha melihat segala perbuatan hamba-Nya. Luka yang disebabkan oleh kata-kata jauh lebih sulit disembuhkan daripada luka fisik yang berdarah. Luka fisik bisa menutup dalam hitungan hari, tapi luka hati akibat lisan yang tajam bisa menetap seumur hidup. Kamu mungkin merasa sudah selesai dengan masalah itu, tapi bagi korban, kata-katamu terus bergema di kepala mereka setiap kali mereka mencoba untuk percaya diri. Kamu telah mencuri ketenangan seseorang hanya untuk memuaskan ego sesaat yang sama sekali tidak ada gunanya bagi masa depanmu. Bayangkan jika semua kata-kata buruk yang pernah kamu ucapkan berubah menjadi bentuk fisik yang harus kamu telan sendiri. Kamu pasti akan tersedak oleh kebencian dan keangkuhan yang kamu sebarkan selama ini kepada orang lain. Namun sayangnya, kita seringkali baru tersadar saat kita sendiri yang berada di posisi korban, saat lisan orang lain menghantam kita dengan keras. Di titik itulah kita baru menyadari betapa pedihnya rasa sakit yang selama ini kita berikan kepada orang lain tanpa rasa kasihan. Ketidaksadaran ini menjadi lingkaran setan yang tidak pernah putus karena kita terlalu sibuk mencari pembenaran atas perilaku buruk kita. Kita berkata bahwa mereka terlalu sensitif, atau mereka tidak bisa menerima kritik, padahal masalah utamanya adalah cara kita menyampaikannya yang sangat kasar. Kita lebih memilih menyalahkan reaksi orang lain daripada mengevaluasi cara kita berbicara. Ini adalah bukti nyata bahwa kesombongan telah menutup pintu hidayah dalam hati kita sendiri. Saat rasa takut kepada Allah benar-benar hilang, kita tidak lagi melihat manusia sebagai ciptaannya yang harus dihormati, melainkan sebagai objek untuk dikomentari. Kita merasa berhak menghakimi hidup orang lain seolah-olah kita adalah pemilik kebenaran tunggal di dunia ini. Padahal, setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati. Jika yang keluar adalah racun, maka sudah pasti hatimu sedang dipenuhi oleh penyakit yang harus segera diobati. Berhentilah merasa bahwa kamu adalah orang baik hanya karena kamu rajin beribadah secara formal, namun lisanmu tetap menyakiti sesama.
Ibadah yang tidak mampu memperbaiki akhlak adalah ibadah yang kosong dan tidak membekas dalam jiwa. Kamu tidak bisa berharap mendapat rahmat dari Tuhan jika kamu sendiri tidak memberikan rahmat dalam ucapanmu kepada manusia. Inilah realita pahit yang harus kamu terima. Kamu mungkin terlihat saleh di mata manusia, tapi kamu adalah pendosa besar dalam urusan lisan. Coba ingat kembali momen saat kamu sedang berkumpul dengan teman dan tiba-tiba kamu melontarkan candaan tentang kekurangan salah satu dari mereka. Kamu tertawa keras, semua orang ikut tertawa, dan kamu merasa suasana menjadi cair. Tapi coba perhatikan wajah temanmu itu, ada satu detik di mana dia terdiam dan senyumnya terasa dipaksakan. Kamu mungkin menganggap itu hal biasa, tapi di dalam hatinya, dia merasa terhina dan tidak berharga hanya karena satu kalimat yang kamu anggap lucu itu. Atau bayangkan seorang anak yang setiap hari mendengar kritik tajam dari orang tuanya tentang betapa lambatnya dia belajar atau betapa tidak bergunanya dia dibanding saudara lainnya. Orang tua itu mungkin merasa sedang memotivasi agar anaknya lebih giat, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Anak itu tumbuh dengan rasa tidak percaya diri yang mendalam, merasa bahwa dirinya adalah produk gagal, dan membawa luka itu hingga dia dewasa. Semua itu bermula dari lisan yang tidak dijaga karena merasa memiliki kuasa atas orang lain. Lihat juga bagaimana seorang karyawan yang setiap hari mendapat teguran kasar dari atasannya di depan rekan kerja lainnya. Bukan substansi pekerjaannya yang diperbaiki, tapi harga dirinya yang dihancurkan berkali-kali melalui kata-kata yang merendahkan. Atasan itu merasa berkuasa, namun dia tidak sadar bahwa dia sedang menanam benih kebencian yang sangat dalam. Rasa takut kepada Allah telah hilang, digantikan oleh rasa puas melihat orang lain merasa kecil di hadapannya. Kemudian ada momen saat kamu sedang berdebat dengan pasangan atau keluarga, dan karena terlalu emosi, kamu mengucapkan kata-kata yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu menghina asal-usulnya, merendahkan perjuangannya, atau mengungkit luka lamanya hanya untuk membuatnya diam. Setelah emosimu reda, kamu mungkin meminta maaf, tapi kata-kata itu sudah terpatri permanen dalam ingatan mereka. Kamu telah merobek kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun hanya dalam hitungan detik. Jangan lupa tentang kebiasaan membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka dengan alasan hanya ingin berbagi cerita atau curhat. Kamu merasa tidak menyakiti mereka karena mereka tidak mendengarnya secara langsung. Namun, setiap kata yang kamu ucapkan adalah hutang yang harus kamu bayar nanti. Kamu sedang meruntuhkan martabat seseorang saat mereka tidak bisa membela diri. Dan itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang sangat rendah. Semua contoh ini terjadi setiap hari di sekitar kita, bahkan mungkin kamu adalah pelakunya saat ini. Kita seringkali terlalu santai dengan lisan kita karena merasa tidak ada dampak instan yang terlihat. Padahal, luka hati itu seperti kanker yang tumbuh perlahan, tidak terlihat dari luar, tapi menghancurkan segala sesuatu dari dalam. Kamu telah menjadi penyebab penderitaan orang lain tanpa kamu sadari, hanya karena kamu merasa lisanmu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kapan kamu akan berhenti menjadi sumber luka bagi orang lain? Kamu harus mulai menyadari bahwa setiap kata yang kamu ucapkan adalah cerminan kualitas imanmu di hadapan Allah. Jika kamu ingin hidupmu lebih tenang dan berkah, mulailah dengan mengikat lidahmu dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Sadarilah bahwa rasa sakit yang kamu berikan kepada orang lain akan kembali kepadamu dalam bentuk yang berbeda, entah itu melalui lisan orang lain atau melalui kesulitan hidup yang tidak terduga. Mulailah bertanya pada dirimu sendiri setiap kali ingin bicara, apakah kata-kata ini akan membangun atau justru menghancurkan? Jika itu tidak membawa manfaat atau justru hanya untuk memuaskan egomu, maka diam adalah pilihan terbaik dan paling mulia. Diam bukan berarti kalah, tapi diam adalah tanda bahwa kamu memiliki kendali penuh atas dirimu sendiri.
Kamu sedang melatih hatimu untuk lebih takut kepada Allah daripada keinginan untuk terlihat hebat di mata manusia. Perubahan ini memang tidak mudah karena ego kita seringkali menolak untuk tunduk. Namun, bayangkan betapa leganya perasaanmu ketika kamu tidak lagi memiliki hutang rasa sakit kepada siapapun. Kamu akan merasakan kedamaian yang berbeda saat kamu mampu menahan amarah dan menggantinya dengan kata-kata yang menyejukkan. Inilah titik balik di mana kamu berhenti menjadi perusak dan mulai menjadi penyembuh bagi lingkungan sekitarmu. Jangan menunggu sampai kamu kehilangan orang-orang tersayang atau sampai kamu sendiri yang dihancurkan oleh lisan orang lain untuk mulai berubah. Mulailah hari ini, detik ini juga, dengan mengakui bahwa kamu telah banjak salah dalam berucap. Mintalah maaf kepada mereka yang pernah kamu lukiti, bukan karena kamu ingin dimaafkan, tapi karena kamu ingin membersihkan jiwamu dari beban kezaliman yang selama ini kamu pikul tanpa sadar. Sekarang saatnya kamu mengambil keputusan tegas untuk berhenti menjadi manusia yang beracun lewat lisanmu. Berhenti mencari pembenaran atas setiap kata kasar yang kamu keluarkan dengan alasan karakter atau kejujuran. Karakter yang kuat bukan terlihat dari seberapa berani kamu menghujat, tapi dari seberapa mampu kamu mengendalikan diri saat kamu punya kesempatan untuk menyakiti orang lain. Jangan jadi pecundang yang hanya bisa merasa hebat dengan cara merendahkan martabat sesama manusia. Ingatlah bahwa kamu akan berdiri di hadapan Allah dan mempertanggungjawabkan setiap suku kata yang pernah keluar dari mulutmu selama hidup di dunia. Tidak ada satupun kata yang akan terlewatkan dari pengawasannya, meskipun kamu sudah mencoba menghapusnya dari ingatanmu. Apakah kamu siap menghadapi tuntutan dari orang-orang yang hatinya kamu hancurkan hanya karena kamu tidak punya rasa takut kepada Tuhan? Jangan sampai amal ibadahmu habis hanya untuk membayar hutang luka yang kamu tanam di hati orang lain. Bangkitlah dan jadikan lisanmu sebagai alat untuk menebar kebaikan, bukan sebagai senjata untuk membunuh mental orang lain. Tunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang sudah selesai dengan egomu dan benar-benar takut kepada Sang Pencipta. Mulailah bicara dengan penuh pertimbangan, gunakan kata-kata yang menguatkan, dan jadilah alasan seseorang merasa berharga hari ini. Bergeraklah sekarang, perbaiki akhlakmu, karena perubahan nyata tidak dimulai dari harapan, tapi dari evaluasi diri yang jujur dan tindakan yang tegas.